pembelajaran online mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 IPA 2. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama, khususnya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk seluruh bangsa Indonesia. Semoga dijauhkan dari segala penyakit yang membahayakan, termasuk dari virus-virus corona itu sendiri, dan semoga keadaan seperti ini segera berlalu dan kita segera dipertemukan kembali di kelas. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dimulai. Selanjutnya, silahkan anak-anak kelas 12 IPA 2 untuk mengisi absen di kolom komentar di bawah ini ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, sambil menunggu absen, di sini Ibu akan mengenalkan materi apa yang dibahas untuk minggu sekarang. Untuk sekarang yaitu materi tentang pengembangan Islam di Nusantara. Nah, untuk minggu kemarin dibahas yaitu mengenai strategi penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, masih ingatkan materinya yang seperti apa? Ya, silahkan untuk kalian buka-buka kembali ya. Nah, saya tidak akan mereview ulang mengenai materi yang kemarin. Langsung saja mengenai materi perkembangan agama Islam di Nusantara itu sendiri. Nah, perkembangan agama Islam di Nusantara itu sendiri yaitu dibagi 5 kelompok. Yang pertama yaitu perkembangan agama Islam di Sumatera. Nah, perkembangan Islam di Sumatera itu bermula di daerah Pasai, yaitu tepatnya di Aceh. Nah, orang yang pertama kali menyebarkan di Aceh yaitu pedagang yang bernama Abdullah Arif. Nah, pada tahun 1297 berdirilah Kerajaan Samudra Pasai, yang kemudian terkenalah Aceh yaitu dengan nama atau dengan sebutan Serambi Mekah. Kemudian setelah berkembang di Pasai atau di Aceh itu sendiri, penyebaran agama Islam meluas ke daerah Pariaman yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Nah, penyebaran di Pariaman sendiri secara pelan-pelan dan dengan hati-hati karena daerah Pariaman sendiri orang-orangnya masih kental dengan adatnya masing-masing. Kemudian di daerah Pariaman sendiri agama Islam berkembang secara pesat. Nah, setelah merambah ke daerah Pariaman, kemudian di daerah Sumatera sendiri merambah lagi ke daerah Sumatera Selatan, yaitu pada tahun 1440. Yang menyebarkan ke daerah Sumatera Selatan itu sendiri yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkembangan Islam di Sulawesi. Nah, perkembangan Islam di Sulawesi yaitu masuk pada abad ke-12. Pada abad ke-12 Islam masuk pada ke Pulau Sulawesi, dibawa oleh siapa? Oleh Datuk Keri Bandang. Nah, penyebaran Islam di Sulsel itu sendiri pertama kali yaitu masuk ke kerajaan Goa. Ketika Raja Goa sudah memasuk Islam, maka yang rakyat-rakyatnya mulai mengikuti jejak sang raja. Perkembangan Islam di Sulawesi sangat pesat ketika masa Sultan Hasanuddin, yaitu anaknya dari Sultan Alauddin itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara pertama kali yaitu pada tahun 1540. Nah,
agama Islam masuk ke Nusa Tenggara dibawa oleh mubalik dari Bugis dan mubalik dari Jawa itu sendiri. Kemudian awal mula tersebarnya yaitu pada daerah Lombok dan di sekitarnya. Nah, setelah di daerah Lombok, penyebarannya meluas ke daerah Sumbawa dan daerah Flores itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Perkembangan Islam di Kalimantan sendiri pertama kali masuk yaitu ke Kalimantan Selatan pada tahun 1478. Kemudian berkembang sangat pesat di Kalimantan Selatan dan mencapai puncaknya ketika Kerajaan Majapahit runtuh. Kemudian penyebarannya merambah luas ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat yaitu pembawa agama Islam ke Kalimantan Barat itu sendiri pedagang dari Johor dan ulama atau mubalik dari Palembang. Kemudian sultan yang pertama kali berdiri pada tahun 1591 yaitu Sultan Panembahan Giri Kusuma. Kemudian setelah itu menyebar ke Kalimantan Selatan. Penyebaran di Kalimantan Selatan sangat luas dengan penyebarannya atau pembawanya yaitu Datuk Ribandang dan Tuang Tunggang. Kemudian penyebaran agama Islam di Maluku itu sendiri sejak abad ke-15. Islam sudah masuk ke daerah-daerah Maluku melalui jalur perdagangan. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan agama Islam di daerah Papua itu sendiri. Nah, pengaruh besar dari raja-raja Maluku itu sangat mempengaruhi orang-orang dari Papua untuk memasuki agama Islam. Tetapi perkembangan agama Islam di Papua itu sendiri tidak sepesat di daerah-daerah lain, di daerah-daerah lainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan Islam di Jawa. Ya, seperti yang kita ketahui, perkembangan Islam di Jawa pertama kali yaitu berada di pesisir utara Jawa Timur. Nah, tokoh yang terkenalnya yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sultan Maulana Malik Ibrahim sendiri mempunyai murid-murid yang kemudian ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara hingga ke pelosok-pelosok tanah Jawa. Kemudian di Jawa Tengah sendiri, pusat penyebaran agama Islam yaitu di Demak. Nah, penyebaran agama Islam di Jawa itu sendiri disebarkan oleh 9 wali atau wali songo itu sendiri. Sedangkan di Jawa Barat, wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat yaitu adalah Sunan Gunung Jati di Cirebon itu sendiri. Seperti di tanah yang kita pijak sekarang. Nah, selanjutnya jika absen sudah selesai, silahkan apakah ada yang mengajukan pertanyaan untuk penjelasan yang tadi Ibu sampaikan. Apakah ada yang kurang paham? Ya, baik. Kalau misal tidak ada pertanyaan, kita langsung ke penugasan saja ya. Dari sini buat penugasan nanti kalian buatlah rangkuman mengenai materi dari perkembangan Islam di Nusantara. Boleh dibuat seperti mind map seperti ini, atau lebih jelasnya kalian membuat rangkuman sendiri agar kalian bisa pelajari sendirilah intinya ya. Nah, itu nanti difotokan, kemudian setelah itu di-scan. Nah, setelah di-scan nanti dikirimkan ke WA Ibu. Seperti itu. Ya, paling lambat dikumpulkan yaitu pada
jam 12 siang. Baik, saya ulangi lagi, apakah ada pertanyaan? Iya, kemudian nanti kalian dari sini setelah saya selesai menjelaskan sekarang, nanti kalian membuat forum diskusi mengenai perkembangan Islam di Nusantara itu sendiri, bagaimana. Kemudian hasil diskusi yang kalian diskusikan nanti dikirimkan ke WA Ibu dalam format Word ya. Nanti dikirimkan lewat WA saja. Baik, untuk ini ada pertanyaan lebih lanjut atau lebih baik? Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Setelah forum diskusi selesai, nanti silahkan kirimkan ke Ibu. Untuk sisa waktu beberapa menit lagi, silahkan kalian diskusikan dan hasil diskusinya dikirimkan ke saya. Baiklah, setelah selesai pembelajaran secara online melalui live streaming di YouTube ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya untuk saya sendiri dan khususnya untuk kalian semuanya kelas 12 IPA 2. Nah, selanjutnya marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.